Shalom, selamat pagi saudara-saudara, damai di hati. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita boleh menikmati peristirahatan di malam yang sudah lewat dan oleh anugerahnya pula lah kita boleh menyambut fajar di pagi hari ini. Dan sebagai orang percaya, tentu kita akan senantiasa melandasi hidup kita, aktivitas kita di setiap hari dengan datang ke hadirat Tuhan, memikirkan firman-Nya dan menaikkan doa-doa kita. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Maka sebelum kita memikirkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam yang sudah lewat. Kami boleh menikmati peristirahatan dalam penjagaan, perlindungan, pemeliharaan-Mu. Dan bangun di pagi ini dengan tubuh sehat, kuat, diberkati. Dan di dalam diri kami ini ada selalu pengharapan yang kuat bahwa ketika kami jalani hidup bersama Tuhan, maka kami akan baik-baik saja. Ya mungkin saja tantangan pergumulan dapat saja terjadi di dalam dunia, dalam kronos yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini. Tetapi untuk kami yang hidup di dalam Tuhan, kehendak, rancangan, dan kuasa Tuhanlah yang menentukan. Dan bukan kehendak manusia, kehendak yang jahat, dan bahkan bukan realita hidup sehari-hari, bukan juga ditentukan oleh kekuatan alam. Maka Tuhan, sekarang ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sejenak, yang akan kiranya makin membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diagendakan untuk kita baca di hari ini tanggal 24 April tahun 2023 ialah Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Yohanes 20 ayat 21 dan 22 berkata begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini karena Bapa yang mengutusnya. Jadi, kita melihat di sini adalah ada satu distingsi atau ada satu perbedaan antara Bapa dan Yesus. Akan tetapi meski ada distingsi, perbedaan, tetapi sesungguhnya kita mempercayai bahwa Bapa dan Yesus itu memiliki hakikat yang satu, yaitu Allah. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga, apalagi dalam Perjanjian Baru, kita mendapati bahwa Allah itu adalah satu esa. Jadi Israel itu kalau dalam Perjanjian Lama nampak sekali iman mereka yang monoteis. Iman yang monoteis artinya iman yang mempercayai bahwa Allah itu esa, satu. Akan tetapi kata esa di dalam Perjanjian Lama itu yang bisa kita temukan di dalam Ulangan pasal 4 itu, yang berkata, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kata esa di situ dari bahasa Ibrani ehad, yang artinya satu, tetapi satu di sini adalah satu yang jamak. Nah, bagaimana itu satu yang jamak? Satu yang jamak itu seperti kalau buah, ya mungkin buah rambutan itu satu oki, tapi terdiri beberapa di dalamnya. Atau buah lansa, saudara-saudara. Sekarang saya lihat, mungkin lagi musim lansa. Ada satu oki, tetapi ada beberapa di dalam satu oki itu. Itu ehad, esa, dan itu monoteisme dari Israel. Ya, sejak dari Kejadian pasal 1 sebenarnya kita sudah mendapati gambaran tentang Allah yang esa, tetapi yang di dalamnya, dalam keesaannya itu terdapat unsur-unsur yang distingsi. Unsur-unsur yang ada perbedaan. Jadi seperti Allah itu yang menciptakan, tetapi
firman-Nya yang keluar dari mulutnya itu yang membuat ciptaan itu terjadi. Dan sementara firman-Nya itu menciptakan, Roh Allah melayang-layang di atas air, dikatakan pada Kejadian itu, pasal 1. Jadi paling tidak kita melihat ada, di dalam Allah yang satu itu ada 3 distingsi, 3 perbedaan. Yaitu Allah, lalu firman, dan Roh Kudus, saudara-saudara. Maka kemudian Yesus dikatakan oleh penginjil Yohanes, dialah firman yang menjadi manusia. Dan ketika Yesus itu bangkit, dia kembali menjadi firman. Maka di mana firman diberitakan, jadi seperti sekarang ini ketika firman diberitakan, kita dengar firman, kita hayati firman, masuk dalam pikiran, maka dialah anak, Yesus. Ada dalam pikiran kita, ada dalam hidup kita, ada di tengah-tengah kita. Karena dia adalah Logos. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, saudara-saudara. Dan karena itu kemudian kita mengenal istilah Tritunggal. Nanti lain waktu kita bahas tentang Tritunggal. Tapi paling tidak, dari teks yang kita baca ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada distingsi antara Allah yang mengutus dan Yesus yang diutus. Tetapi baik Allah maupun Yesus ini memiliki hakikat yang sama, yaitu Allah. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus itu kemudian disebut sebagai anak. Disebut sebagai anak, jangan kita pahami dalam pengertian manusiawi. Yaitu anak itu adalah hasil dari perkawinan antara bapak dan ibu, maka ada anak. Bukan seperti itu. Tetapi anak di sini disebut anak oleh karena Yesus itu adalah yang pertama keluar dari Allah, yaitu apa? Firman-Nya. Yang pertama keluar dari Allah, yang pertama lahir dari Allah adalah firman-Nya. Itulah Yesus. Yang kemudian firman itu menjadi manusia. Maka ini adalah, Yesus disebut sebagai anak adalah bahasa antropomorfistik. Yaitu bahasa manusiawi, saudara-saudara. Atau misalnya, ya, kenyataannya, dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, ada saja anak-anak tetapi bukan hasil dari perkawinan papa dan mama. Jadi misalnya, seperti kalau hari Minggu itu kita akan mempersiapkan diri beribadah di gereja, kita mendengar sudah lonceng kedua. Berbunyi, teng, teng. Nah, di lonceng itu, di tengah-tengahnya ada sesuatu yang membentur kiri, membentur kanan dari badan lonceng itu yang membuat lonceng itu berbunyi. Nah, sesuatu di tengah lonceng itu yang bentur kiri, bentur kanan membuat lonceng itu berbunyi, namanya apa? Anak lonceng. Nah, bukankah anak lonceng ini bukan hasil dari perkawinan papa lonceng dan mama lonceng, saudara-saudara? Nah, jadi saya kira jelas sekali konsep tentang anak yang dikenakan kepada Yesus itu. Oleh karena Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Dan yang keluar pertama dari Allah itu adalah firman. Maka Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia disebut sebagai anak Allah. Jadi Bapa mengutus anak datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mati. Dalam menebus dosa manusia. Sehingga melalui kematiannya di kayu salib itu, dosa-dosa manusia sudah ditebus. Murka Allah karena dosa manusia sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib itu. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, kebangkitannya itu mensahkan karya penebusannya di kayu salib itu. Sehingga karya penebusannya itu berlaku bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka tidak lama kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tapi sebelum naik ke surga, dia mengembankan tugas misi. Mengutus murid-murid, mengutus gereja, mengutus saya dan saudara-saudara untuk melanjutkan misinya. Yaitu apa? Memberitakan Injil keselamatan di dalam dunia ini agar supaya bukan cuma kita, tapi orang-orang lain juga dapat mendengar, menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, saya juga pikir-pikir tadinya. Kalau Yesus itu mati menebus dosaku, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, dosaku sudah ditebus, aku sudah memperoleh keselamatan, aku sudah menjadi warga kerajaan sorga. Tapi mengapa sekarang aku masih di bumi ini, tidak langsung di sorga saja, saudara-saudara? Nah, ini menjadi pertanyaan kontemplatif bagi kita.
Dan kita sudah tahu jawabannya, yaitu bahwa memang sekarang kita masih dikehendaki Tuhan untuk berada di bumi ini. Dalam rangka apa? Melanjutkan misi Yesus. Yaitu apa? Mengutus kita. Sama seperti Bapa mengutus dia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sekarang dia mengutus kita. Untuk memberitakan keselamatan itu. Bahwa sudah tersedia di dalam Kristus. Sehingga yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan itu. Ditebus dari dosa, dibenarkan di hadapan Allah. Dan nanti menjadi warga kerajaan sorga. Itu tugas pengutusan kita, saudara-saudara. Karena itu kita masih di sini. Belum di sorga dalam rangka kepentingan itu. Namun tentu secara manusiawi kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Oleh sebab itu dia memberikan kepada kita rohnya yang kudus. Memenuhi gerejanya. Untuk menolong kita agar supaya kita pertama-tama bertumbuh secara karakter. Makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Supaya nanti berita Injil keselamatan yang kita sampaikan kepada dunia ini cocok dengan manifestasi dari kehidupan kita. Sehingga berita kita ini menjadi kuat. Tetapi juga Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Untuk memberikan kepada kita keberanian. Karena kita ini merasa tidak mampu. Merasa takut untuk memberitakan Injil. Tapi juga yang ketiga. Untuk memberikan kepada kita karunia-karunia. Kecakapan-kecakapan. Jadi di dalam tubuh gereja yang terdiri banyak sekali orang percaya. Hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak. Tuhan memberikan. Roh Kudus bekerja untuk mengaruniakan karunia-karunia yang berbeda-beda. Yang karena itu, dalam persekutuan, orang-orang percaya itu saling melengkapi satu dengan yang lain untuk bersama-sama melaksanakan tugas pengutusan, sehingga tugas pengutusan ini boleh berjalan dengan efektif, nama Tuhan dimuliakan, orang-orang mendengar dan menjadi percaya kepada Yesus. Terpujilah Kristus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus memenuhi setiap kami. Membentuk kami menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter seperti Kristus. Pikiran seperti Kristus. Tangan seperti Yesus yang menjangkau orang-orang yang membutuhkan Injil. Kaki seperti Yesus yang melangkah untuk memberitakan Injil. Perilaku seperti Yesus yang akan mengkonfirmasi berita yang disampaikan. Sehingga akan efektif. Orang-orang mendengar, melihat, dan menjadi percaya kepada Yesus, serta diselamatkan. Tuhan, kami bawa kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan anugerah-Mu. Tolonglah kami, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat dalam menjalankan aktivitas, urusan-urusan, tugas-tugas sepanjang hari ini. Kiranya semuanya boleh kami laksanakan dengan baik, berhasil, dan boleh memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Berkati jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Berkati badan pekerja majelis jemaat. Berkati kolom 1 sampai kolom 29. Berkati semua hamba Tuhan para pelayan khusus. Berkati kiranya pelaksanaan pembangunan Wali Bumotik supaya berjalan dengan lancar. Dan semua agenda-agenda, kegiatan-kegiatan, program-program pelayanan boleh berlangsung dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan, berkati juga pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden dan semua pembantu-pembantunya. Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur dan semua pembantu-pembantu mereka. Wali Kota Manado dan Wakil Wali Kota dan semua pembantu-pembantu mereka. Karena oleh tuntunan-Mu mereka menjalankan pemerintahan sesuai kehendak-Mu. Membawa masyarakat makin hari makin mengalami kemajuan dan peningkatan dalam kesejahteraan. Tuhan, apabila ada yang sedang dalam pergumulan, karena Engkau tolong. Beri kelepasan, beri jalan keluar. Mampukan mereka untuk melihat solusi yang Kau anugerahkan kepada mereka dan terlepas dari setiap persoalan masalah yang mereka hadapi. Yang sedang bergumul dalam sakit, di rumah atau di rumah sakit, kami berdoa minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga
hendak mengucapkan selamat untuk saudara-saudara yang berhari ulang tahun di hari ini, juga yang berhari ulang tahun perkawinan. Selamat atas hari ulang tahun yang boleh dinikmati. Tuhanlah yang sudah menuntun, memelihara perjalanan hidup saudara-saudara hingga tiba di usia hidup dan usia perkawinan yang baru. Dan Tuhan juga lah yang kiranya akan terus menuntun perjalanan hidup saudara-saudara di tahun-tahun yang ke depan. Terpujilah Kristus. Shalom, damai di hati,